Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Final Project Praktikum Pengantar Basis Data dengan topik database pembelian tiket film di bioskop. Saya sendiri Aditya Yoga Adiputra bersama Raffi Ramadan, Noval Rahmandani, Guido Arya Satya, dan Arsa Erjori Ginting. Langsung saja ke bab 1 pendahuluan 1.1 gambaran umum. Bioskop merupakan sarana media hiburan yang diminati semua kalangan. Bioskop adalah tempat untuk menyaksikan film. Bioskop juga memiliki sistem informasi dan sistem penjualan. Sistem penjualan pada bioskop berupa penjualan tiket melalui pemesanan. Sistem ini diharapkan dapat memudahkan orang jika ingin pergi ke bioskop. Pada sistem tersebut menggunakan peran basis data. Peran basis data sangatlah dibutuhkan dalam sebuah sistem informasi penjualan. Pemrosesan basis data menjadi perangkat yang kehadirannya sangat diperlukan oleh sistem penjualan. Dengan menggunakan basis data, pengelolaan terhadap data yang akan lebih terorganisir bila dibandingkan dengan pengelolaan secara manual. Selain itu, masih banyak lagi keuntungan lain yang diperoleh dengan memanfaatkan basis data, diantaranya mempercepat perolehan informasi yang secara langsung akan juga mempengaruhi kinerja dari sebuah sistem pada sistem penjualan. Melihat betapa pentingnya peranan basis data, banyak mendorong munculnya bermacam-macam sistem yang memanfaatkan basis data dalam penyimpanan datanya. Adapun yang harus kita perhatikan dalam pembangunan sistem yang menggunakan basis data adalah masalah perancangan basis data yang baik. Dalam melakukan perancangan basis data, biasanya menggunakan simbol yang kita kenal dengan Entity Relationship Diagram atau ERD. Rancangan tersebut kemudian kita transformasikan ke dalam tabel-tabel yang akan kita gunakan untuk membangun sistem yang akan kita buat. Namun, untuk mengetahui bagaimana kebenaran dari transformasi yang telah kita lakukan, kita memerlukan suatu proses penerjemahan skema pembentukan tabel ke ERD. Lanjut ke 1.2 tujuan penelitian, yaitu pertama, untuk memberikan gambaran sistem database bioskop. Yang kedua, untuk mengetahui proses pembuatan database pembelian tiket film di bioskop. Yang ketiga, untuk menggambarkan diagram ERD pada database pembelian tiket film di bioskop. Yang terakhir, untuk menentukan entitas, hubungan, dan kardinalitas dalam diagram ERD pada database pembelian tiket film di bioskop. 1.3 yaitu ruang lingkup. Ruang lingkup pada final project ini berupa pengembangan dan penelitian sebuah sistem yang ada pada sebuah ruang bisnis berupa bioskop. Pengembangan sistem ini meneliti berdasarkan metode kualitatif. Pada pengembangan sistem ini menitik beratkan pada keefektifan sebuah sistem, sebuah transaksi bisnis yang ada pada bioskop. Lanjut ke bab 2, analisis sistem. Database menurut Gordon C. Everest, 1986, database merupakan sebuah koleksi atau kumpulan dari data yang bersifat mekanis, terbagi, terdefinisi secara formal, serta terkontrol. Basis data pertama kali dikembangkan dalam bentuk flat file. Flat file merupakan data atau record yang disimpan tanpa memperhatikan struktur hubungan antar record. Kemudian dilakukan pengembangan terhadap hierarchical data model. Dalam model ini, setiap tabel memiliki hubungan dengan tabel lain menurut konsep hierarki, parent, child. Masing-masing tabel child memiliki satu tabel parent. Pengembangan selanjutnya dilakukan oleh network data model. Perbedaannya dengan hierarki adalah di mana model ini setiap tabel dapat memiliki lebih dari satu pemilik atau parent, sehingga hubungan antar tabel tidak dibatasi level tabel dalam struktur data. Maksud perancangan sistem database ini adalah untuk menangani sistem informasi pemesanan tiket bioskop. Sistem ini membahas sistem yang ada digunakan pihak bioskop dalam sudut pandang pelaku atau user. Bioskop terdiri atas beberapa teater. Setiap teater menayangkan film yang berbeda-beda. Pada pemesanan, setiap transaksi dicatat oleh sistem yang dioperasikan oleh operator. Sistem ini diharapkan agar memudahkan user dalam memesan tiket ataupun ingin mengunjungi bioskop untuk menonton film. Selanjutnya akan dibahas oleh Noval. Selanjutnya bab 3, perancangan database. Nah, ini yang A, poin A ada ERD. Yang pertama dalam membuat ERD itu kita harus menentukan entitas dulu. Di sini ada entitas teater, film, transaksi, kursi, operator, dan jadwal. Nah, di tiap entitas ini punya atribut sendiri-sendiri, yaitu ada atribut teater ID, teater nama di teater. Di entitas film ada film ID, judul, deskripsi, rating, produksi, distributor, durasi, negara, dan seterusnya. Nah, terus selanjutnya kita
menentukan matriks relasi. Relasinya dari film dan jadwal memiliki, jadwal dan teater mempunyai, transaksi dan jadwal memiliki, transaksi dan kursi mendapatkan, transaksi dan operator dijalankan, teater dan kursi memiliki. Nah, untuk menggambar yardinya kita membuat gambaran kasar dulu, menggambar yardi sementara seperti berikut. Nah, selanjutnya ada mengisi kardinalitas. Dalam mengisi kardinalitas itu film dan jadwal one to many, jadwal dan teater one to one, teater dan kursi one to many, operator dan transaksi one to many, jadwal dan transaksi one to many, tapi bisa nol, bisa saja transaksinya tidak ada sama sekali. Dan selanjutnya ada transaksi dan kursi one to one. Yang poin kelima, menentukan kunci utama atau primary key. Di dalam entitas teater yang jadi kunci utamanya adalah teater ID yang dilambangkan dengan garis bawah, terus film ID. Di entitas film, di entitas transaksi ada transaksi ID, di kursi ada kursi ID, di operator ada operator ID, di jadwal ada jadwal ID. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Rafli Ramadan. Terima kasih kepada Nova yang sudah memberikan waktu kepada saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengabarkan IRD berdasarkan kunci yang sudah disebutkan. Yang pertama yaitu ada jadwal ID dengan varchar 20. Dia memiliki film, yaitu dengan film ID dengan varchar 20 juga. Jadwal mempunyai transaksi, yaitu transaksi ID dengan varchar 20 yang menjalankan operator, yaitu operator ID varchar 20. Dan transaksi mendapatkan kursi yaitu kursi ID dengan varchar 20. Teater dengan sama juga jadwal mempunyai teater yang ID dengan varchar 20. Untuk selanjutnya yaitu menentukan atribut yang diperlukan. Di sini jadwal memiliki jadwal ID dengan varchar 20, hari dengan varchar 50, jam dengan varchar 20, harga dengan INT 20, film ID dengan varchar 20, dan teater ID dengan varchar 20. Jadwal memiliki film yaitu dengan sebagai berikut. Film ID memiliki varchar 20, judul mempunyai varchar 50, deskripsi memiliki teks, rating memiliki varchar 50, produksi varchar 100, distributor varchar 100, durasi INT 5, dan negara varchar 50. Jadwal mempunyai teater yaitu dengan teater ID varchar 20 dan teater nama varchar 50. Jadwal juga mempunyai transaksi yaitu transaksi ID dengan varchar 20, operator ID dengan varchar 20, jadwal ID dengan varchar 20, kursi ID dengan varchar 20, jumlah dibayar dengan INT 20, dan kembalian dengan INT 20. Teater memiliki kursi yaitu dengan kursi ID varchar 20, kursi nama varchar 50, teater ID dengan varchar 20. Dan transaksi menjalankan operator dan operator ID varchar 20, operator nama dengan varchar 50, dan operator password dengan varchar 100. Selanjutnya yaitu ada logical record structure atau LRS. Film di sini memiliki yaitu film ID sebagai primary key, judul, deskripsi, rating, produksi, distributor, durasi, dan negara. Lanjut ke jadwal, dengan jadwal ID sebagai primary key dan memiliki hari, jam, harga, film ID, dan teater ID. Dan teater memiliki teater ID sebagai primary key dan teater nama. Jadwal memiliki transaksi dengan transaksi ID sebagai primary key, operator ID, jadwal ID, kursi ID, jumlah dibayar, dan kembalian. Di sini ada kursi, yaitu kursi ID sebagai primary key, kursi nama, dan teater ID. Dan di sini terakhir ada operator, yaitu dengan operator ID sebagai. Ya, selanjutnya sekarang masuk ke desain database. Yang pertama itu pembuatan tabel. Tabel yang pertama, tabel transaksi dengan menggunakan sintak create table, transaksi ID dengan tipe data varchar 20 itu sebagai primary key. Lalu ada operator ID varchar 20, jadwal ID varchar 20, kursi ID varchar 20, jumlah bayar integer 20, dan kembalian integer 20. Dan berikut tampilannya di deskripsi.
transaksinya, lalu bawah. Dan berikut ada value-nya yang telah diisi di tabel transaksi. Kayaknya agak di zoom aja deh, Adit. Biar lebih kelihatan. Nah, ya udah. Ya, selanjutnya masuk ke tabel film. Seperti biasa menggunakan sintaks create table film ID menggunakan tipe data varchar 20 sebagai primary key, lalu ada judul varchar 50, lalu ada deskripsi menggunakan tipe data teks, lalu ada rating menggunakan varchar 50, lalu ada produksi menggunakan varchar 100, distributor dengan menggunakan varchar 100, durasi dengan menggunakan integer 5, dan yang terakhir ada negara menggunakan varchar 50. Berikut tampilannya. Lalu itu isi dari tabel film. Ya, selanjutnya ada tabel operator seperti biasa menggunakan create table operator, di mana operator ID di sini menggunakan varchar 20 sebagai primary key, lalu operator nama menggunakan varchar 50, dan yang terakhir operator password yaitu varchar 100. Dan berikut tampilan dari tabel operator, dan berikut value dari tabel operator. Ya, selanjutnya ada tabel jadwal. Tabel jadwal menggunakan create table jadwal ID varchar 20 sebagai primary key, lalu ada hari, lalu ada jam, lalu ada harga, lalu ada film ID varchar 20, dan yang terakhir ada title ID yaitu varchar 20. Dan berikut tampilannya dari tabel jadwal, dan bawahnya itu ada value-nya. Ya, selanjutnya ada tabel teater, di mana tabel teater ini menggunakan create table teater ID varchar 20 sebagai primary key, lalu ada teater nama varchar 50. Berikut tampilannya menggunakan DC teater, dan terakhir value-nya. Ya, selanjutnya ada tabel kursi. Tabel kursi di sini menggunakan create table kursi ID varchar 20 sebagai primary key, lalu ada kursi nama varchar 50, lalu ada teater ID varchar 20. Dan berikut tampilannya dengan DSC kursi. Dan bawahnya itu ada value-nya. Ya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Arsa. Terima kasih. Selanjutnya ada relasi antar tabel. Di sini kita melihat tabel jadwal dengan tabel film, yaitu relasinya memiliki. Terus ada tabel jadwal dengan tabel teater dengan relasi mempunyai. Lalu ada tabel teater dengan tabel kursi, yaitu dengan relasi memiliki, dan tabel kursi dengan tabel transaksi itu dengan relasi mendapatkan, dan yang terakhir itu ada tabel transaksi dengan tabel operator dengan relasinya menjalankan. Ya, selanjutnya itu ada query database. Di sini kita menggunakan query join. Yang pertama itu ada natural join. Natural join digunakan untuk menggabungkan dua tabel atau lebih yang mempunyai satu atau banyak kolom yang mempunyai nama yang sama dalam semua tabelnya. Jika tabel 1 mempunyai kolom yang nama kolomnya sama dengan di tabel 2, maka natural join akan melakukan penggabungan berdasarkan kolom tersebut. Nah, berikut adalah sintaks untuk natural join, yaitu select bintang from tabel 1 natural join tabel 2. Nah, misalnya pada contoh di bawah ini, tabel jadwal dengan tabel transaksi memiliki nama kolom yang sama, yaitu kolom jadwal underscore ID. Oleh karena itu, jika dilakukan natural join, maka nama kolom yang sama tadi menjadi satu kolom saja. Ya, berikut gambarnya. Selanjutnya itu ada union join. Union join digunakan untuk menggabungkan isi dari dua tabel atau lebih. Dalam union join tidak ada data yang sama. Nah, sintaks untuk union join yaitu select nama kolom from tabel 1, union select
nama kolom from tabel 2. Misalnya pada contoh di bawah ini, isi dari kolom jam pada tabel jadwal dan kolom jumlah underscore bayar pada tabel transaksi digabungkan menggunakan union join. Kita bisa lihat sintaksnya yaitu select jam from jadwal union select jumlah underscore bayar from transaksi. Ya, selanjutnya. Ya, yang selanjutnya itu ada left join. Left join digunakan untuk menampilkan semua data dari tabel sebelah kiri perintah left join, beserta pasangannya dari tabel sebelah kanan. Meskipun terdapat data dari sebelah kiri tidak memiliki pasangan, tetap akan ditampilkan dengan pasangannya berupa nilai 0. Sintaks untuk left join sendiri yaitu select nama kolom from tabel 1, left join tabel 2 on dalam kurung tabel 1 titik nama kolom sama dengan tabel 2 titik nama kolom, tutup kurung. Ya, berikut contohnya yaitu select operator underscore nama from operator left join transaksi on operator titik operator underscore nama sama dengan transaksi titik transaksi underscore ID. Mungkin selanjutnya ini dulu sama Raffi Ramadan dulu yang tadi. Nah ini kan yang join 3 tabel, tinggal yang bagian terakhir. Tadi yang atas lagi atas yang tadi di atas. Nanggung, aku ngedit nanggung. Habis ini mau tinggal di insert tangan. Oh ya udah. Habisin aja, mau Sa. Ya, selanjutnya itu ada join 3 tabel. Nah, untuk join 3 tabel sendiri, sintaksnya yaitu select tabel 1 titik kolom 1, koma, tabel 1 titik kolom 2, koma, tabel 1 titik kolom 3, koma, tabel 1 kolom N. Nah, from tabel 1 join tabel 2 on tabel 1 titik ID sama dengan tabel 2 titik ID join tabel 3 on tabel 1 titik ID sama dengan tabel 3 titik ID order by kolom N dash. Nah, berikut ada contohnya yaitu join 3 tabel dengan tabelnya yaitu tabel transaksi, tabel operator, tabel kursi, dan diurutkan berdasarkan jumlah bayar dari yang paling besar hingga paling kecil menggunakan descending. Nah, kami juga membuat contoh untuk join 4 tabel sebagai referensi, yaitu tabel transaksi, tabel operator, tabel kursi, dan tabel jadwal. Dan diurutkan dengan contoh yang sama, yaitu dengan jumlah bayar dari yang paling besar hingga yang paling kecil menggunakan descending. Nah, berikut adalah contoh gambarnya.